Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk pembahasan kali ini ialah operasi bilangan bulat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naya Arianda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi bilangan bulat. Nah, mungkin dari teman-teman sudah mengetahui apa itu operasi bilangan bulat. Untuk yang pertama, yakni pengertian bilangan bulat. Teman-teman boleh di-pause dulu, kemudian ditebak apa itu bilangan bulat. Nah, kalau sudah, mari kita lanjutkan. Bilangan bulat yaitu angka yang bernilai positif, negatif, dan nol, tanpa terkecuali dalam himpunan bilangan dan bukan bilangan pecahan. Ya, silakan teman-teman boleh ditulis terlebih dahulu. Nah, kemudian yang selanjutnya ialah jenis-jenis bilangan bulat. Nah, jenis-jenis bilangan bulat ini berbeda dengan bilangan asli. Jika bilangan asli tidak bernilai negatif, maka bilangan bulat itu adalah pertama, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat nol. Nah, yang pertama yakni bilangan bulat positif. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat negatif seperti min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 5, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat 0 yakni angka 0 sendiri. Kemudian teman-teman, kita lanjut lagi ke operasi bilangan bulat. Untuk operasi bilangan bulat ini, seperti yang kita tahu bahwa di dalam operasi itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penjumlahan dan pengurangan sendiri, seperti biasa teman-teman hitung di SD, SMP, ataupun MTS, seperti pertambahan 1 tambah 1 sama dengan 2, itu untuk penjumlahan. Nah, untuk pengurangan sendiri yakni seperti soal misal 3 kurangi 1 sama dengan 2. Kemudian yang ketiga itu operasi bilangan bulat perkalian. Untuk operasi bilangan bulat perkalian itu ada sifat-sifat khususnya yang apabila positif dikali positif sama dengan positif, negatif dikali dengan negatif sama dengan positif, positif dikali negatif sama dengan negatif, dan negatif dikali dengan positif yakni positif. Nah, ini juga berlaku untuk pembagian. Pembagian dengan perkalian sama-sama mempunyai sifat-sifat khususnya, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, lanjut. Sifat-sifat operasi bilangan bulat ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama itu yang akan saya bahas yakni sifat komutatif. Nah, apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif mempunyai arti pertukaran dan ini terdapat di dalam penjumlahan juga perkalian. Pada penjumlahan misalnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh 4 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 4 sama dengan 12 ya. Sama-sama menghasilkan 12. Kemudian pada perkalian ini juga bersifat komutatif di mana A dikali B sama dengan B dikali A, yang dimana terdapat contoh 4 dikali 8 sama dengan 8 dikali 4 akan menghasilkan 32. Jadi sifat komutatif itu apabila ditukar-tukar dia akan menghasilkan nilai yang sama ya. Nah, untuk sifat komutatif ini tidak berlaku di pengurangan, jadi hanya berlaku di penjumlahan dengan perkalian ya. Jadi tidak berlaku di pengurangan dan juga pembagian. Nah, kita lanjut ke sifat yang kedua yakni sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini kita ketahui dulu artinya, yakni pengelompokan, yang dimana ini berlaku pada sifat penjumlahan dan juga perkalian ya, tidak berlaku untuk pengurangan dan juga pembagian. Yang pertama yakni pada penjumlahan, yang dimana A ditambah di dalam kurung B tambah C sama dengan A ditambah B ditambah C.
ya. Contohnya 4 ditambah dalam kurung 5 tambah 6 sama dengan 4 tambah 5 itu di dalam kurung ya, kemudian ditambah 6 sama dengan 15. Jadi sama-sama akan menghasilkan 15. Kemudian sifat asosiatif yang kedua yakni pada perkalian. Pada perkalian juga sama, akan menghasilkan nilai yang sama, di mana A dikali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B sama dengan dikali C, ya. Di mana terdapat contoh misalnya 4 dikali dalam kurung 5 kali 6 sama dengan dalam kurung 4 dikali 5 kemudian dikali 6 sama-sama menghasilkan 120, ya. Ini tidak berlaku di sifat pada pengurangan sama pembagian, jadi hanya berlaku di penjumlahan dan perkalian. Kemudian kita lanjut ke sifat operasi bilangan bulat yang ketiga, yakni di sifat distributif. Nah, distributif sendiri mempunyai arti yakni penyebaran, ya. Nah, pada operasi distributif, sifat distributif ini berlaku pada penjumlahan dan pada penjumlahan, ya. Misalnya penjumlahan dan perkalian, ya. Jadi sifat distributif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian, yang dimana A dikali B ditambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah A kali C. Contohnya 2 dikali dalam kurung 3 tambah 4 sama dengan dalam kurung 2 kali 3 ditambah 2 kali 4 itu dalam kurung sama dengan 14. Jadi sama-sama akan menghasilkan 14, ya. Untuk sifat distributif sendiri, kerjakan dulu yang terdapat di dalam kurung, lalu kita kalikan atau jumlahkan dengan bilangan sebelahnya. Nah, setelah kita tahu mengenai sifat-sifat operasi bilangan, maka yang kita lakukan yakni mencoba latihan soal, ya. Latihan soal yang pertama teman-teman bisa di pause terlebih dahulu kemudian dikerjakan, ya. Nanti disamakan jawabannya di pembahasan. Soal yang pertama, suhu di kulkas yakni negatif 2 derajat Celcius. Pada saat lampu mati, suhu di dalam kulkas naik 3 derajat Celcius tiap 4 menit. Kemudian berapakah suhu di dalam kulkas setelah lampu mati selama 8 menit? Nah, silahkan teman-teman untuk dikerjakan. Oke, baik teman-teman, kita ke pembahasan, ya. Kalau misalnya teman-teman sudah dijawab, mari kita samakan jawabannya. Nah, untuk pembahasan dari soal yang pertama, teman-teman, ketika menjawab soal usahakan tulis diketahuinya, ditanyakan, kemudian dijawabnya, ya. Dari soal yang telah kita baca, yakni diketahui bahwa suhu mula-mulanya yakni 2 derajat Celcius, negatif 2 derajat Celcius. Kemudian suhunya itu turun setiap 4 menit yakni 3 derajat Celcius. Nah, ditanyakan berapa suhu di dalam kulkas setelah 8 menit. Lalu dijawab, nah, suhu mengalami penurunan sebanyak yakni 8 dibagi 4, yang dimana bahwa 8 menit dibagi 4 sama dengan 2, ya. Sebanyak 2 kali. 2 kali mengalami penurunan. Nah, sehingga setelah 8 menit suhunya yakni negatif 2 ditambah dalam kurung 2 kali 3 sama dengan negatif 2 ditambah 6, yakni menghasilkan 4 derajat Celcius. Nah, seperti yang telah saya bahas, kerjakan dulu yang di dalam kurungnya, yakni nih 2 kali 3 sama dengan 6, kemudian dikurang 2 sama dengan 4 derajat Celcius. Nah, kita lanjut ke soal pembahasan berikutnya, yakni pada soal nomor 2, ya. Dimana soalnya itu pada lomba matematika untuk jawaban benar mendapat skor 2.
jawaban salah mendapat skor -1 dan jika tidak menjawab mendapat skor 0. Dari 75 soal, Arif menjawab 50 soal dengan benar dan 10 soal tidak dijawab. Maka skor Arif adalah, baik teman-teman silakan untuk di pause terlebih dahulu ya, kemudian dijawab sebisa mungkin, nanti kita samakan jawabannya. Nah, baik, jika sudah, mari kita bahas bareng-bareng. Nah, seperti biasa, ditulis dulu diketahuinya, kemudian ditanyakan dan dijawab. Nah, diketahui, jawaban benar itu sama dengan 2 poin. Kemudian jawaban salah itu mendapatkan negatif 1 poin. Nah, tidak menjawab itu mendapatkan 0. Nah, si Arif ini menjawab benar itu 50 soal dan tidak menjawab itu yakni sebanyak 10. Nah, salahnya, di soal kan tidak diketahui bahwa salahnya itu berapa. Nah, kita bisa menggunakan sistem di mana seluruh soal yakni 75 dan yang sudah dijawab Arif itu sebanyak 60. Jadi 75 dalam kurung 75 dikurangi dalam kurung 50 tambah 10 sama dengan 60. Nah, 75 kurangi 60 sama dengan 15. Nah, jadi si Arif itu yang salah terdapat 15 soal. Nah, setelah diketahui maka ditanyalah skor Arif berapa, lalu dijawab bahwa si Arif ini ya sama dengan B dikali 2 ditambah S dikali -1 dan ditambah T dikali 0. Nah, di mana B ini adalah benar, S ini adalah salah, dan T ini tidak jawab. Lalu kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita cari yakni sebanyak, benarnya 50 dikali 2, kemudian ditambah 15 dikali -1, kemudian ditambah 10 kali 0, yang dimana Arif ini mendapatkan skor 100 ditambah -15 ditambah 0 yakni sebanyak 75 soal. Jadi 100 dikurangi 15 karena kita ketahui bahwa positif dengan negatif yakni menjadi negatif. Jadi 100 dikurangi 15 sama dengan 75. Nah, itu dia teman-teman untuk pembahasan bilangan bulat. Ya, boleh dipelajari terlebih dahulu, dicatat ataupun di screenshot ya. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak baik-baik. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.